Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Nurlani Novianti, berasal dari SMK Negeri 1 Jombang. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang perencanaan pembelajaran yang berjudul menyusun tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Adapun yang melatar belakangi masalah dalam menyusun tujuan pembelajaran ini adalah memahami capaian pembelajaran belum seragam. Lalu prinsip penyusunan tujuan pembelajaran juga belum dipahami. Kemudian masalah yang sering ada dalam merumuskan tujuan pembelajaran tersebut adalah pertama, masih ada guru yang belum mengerti cara menganalisis capaian pembelajaran. Kedua, beberapa istilah pada kurikulum Merdeka yang belum dikenal. Adapun perbedaan istilah dalam kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13 revisi, yaitu pertama, pada kurikulum K13 kita mengenal KTSP, sedangkan pada kurikulum Merdeka kita mengenal KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Berikutnya adalah di K13 kita mengenal yang namanya KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, prota atau program tahunan, dan prosem atau program semester. Sedangkan pada kurikulum Merdeka kita mengenal istilah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan CP, TP, dan ATP. Berikutnya adalah pada kurikulum K13 kita mengenal aktualisasi mata pelajaran dalam kepemukaan, sedangkan pada kurikulum Merdeka persamaan dengan aktualisasi tersebut adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan singkatan P5. Terakhir, perbedaan istilah pada K13 itu kelas. Kita mengenal kelas, sedangkan pada kurikulum Merdeka tidak lagi mengenal kelas tetapi fase. Pada SMK kita mengenal dua fase, fase E dan fase F. Sedangkan fase E itu adalah pada level kelas 10, sedangkan fase F itu adalah pada level kelas 11 dan 12. Adapun hal yang perlu dipersiapkan untuk menyusun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru harus sudah memiliki capaian pembelajaran yang diambil dari dasar kebijakan, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 33/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu nanti kita bersiap untuk menyusun atau merumuskan tujuan pembelajarannya. Adapun langkah-langkahnya adalah memberikan pemahaman pada guru tentang istilah dan kurikulum Merdeka dan mengundang semua guru dalam sosialisasi merumuskan tujuan pembelajaran di sekolah. Kemudian strategi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bekerja mandiri di masing-masing mata pelajaran melalui komunitas pembelajaran. Dengan melalui proses pertama, guru menyiapkan capaian pembelajaran. Kemudian analisis elemen di capaian pembelajaran masing-masing guru mata pelajaran. Kemudian analisis isi materi yang akan dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian terakhir, guru menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan mapel yang diampu masing-masing. Berikutnya adalah setelah kita mengenal capaian pembelajaran dan mengenal apa itu capaian pembelajaran, kita akan melakukan identifikasi kompetensi pada capaian pembelajaran. Lalu kita juga akan mengidentifikasi konten pembelajaran pada capaian pembelajaran. Jadi kompetensi apa yang ada di dalam capaian pembelajaran tersebut dan konten apa yang ada di dalam capaian pembelajaran tersebut sesuai dengan mapel yang diambil masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru nanti mencoba menganalisis capaian pembelajaran masing-masing Bapak Ibu ya yang sudah Bapak Ibu
print sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian kita melihat sesuai dengan kelas atau fase yang kita ampu. Kemudian kita lihat capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran pada elemen itu kita perhatikan ada berapa elemen dalam satu fase. Nah, kemudian kita menyusun tujuan pembelajaran ini untuk semua elemen. Jadi dalam satu fase. Lalu setelah kita mengenal capaian pembelajaran, maka kita akan menurunkan tujuan pembelajaran itu menurunkan capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mendapatkan konten apa, kompetensi apa dan konten apa yang ada dalam capaian pembelajaran itu, maka kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silakan menganalisis kompetensi dan konten yang ada pada capaian pembelajaran Bapak Ibu masing-masing, ya, kemudian nanti akan menurunkan tujuan pembelajarannya sesuai dengan fasenya masing-masing. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan mandiri di kelompoknya masing-masing, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang berupa rumusan tujuan pembelajaran di setiap elemennya. Nah, hasil penyusunan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu contoh dalam satu elemen, kemudian nanti Bapak Ibu teruskan selama proses kegiatan pembelajaran untuk satu fase. Kemudian hasil ini akan Bapak Ibu presentasikan di masing-masing kelompoknya masing-masing, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran. Demikianlah Bapak Ibu berbagi praktik baik tentang menyusun tujuan pembelajaran. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. SMK bisa, SMK hebat.